Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik, sekarang kita melanjutkan praktikum biologi konservasi. Topik kita kali ini adalah valuasi ekonomi sumber daya hayati. Sumber daya hayati atau keanekaragaman hayati itu sangat berharga. Tapi biasanya yang mengetahui harga atau nilai keanekaragaman hayati itu hanyalah orang-orang yang memiliki pemahaman biologi. Ketika kita misalnya ini ya, contohnya nilai seekor semut ya. Nilai seekor semut itu yang paham nilainya ya orang-orang yang punya orang biologi ya. Nah, ketika ditanyakan ke orang ekonomi ya mungkin bilangnya seekor semut tidak berharga. Apa harganya? Malah mungkin mengatakan semut itu menjadi hama atau hal yang mengganggu. Padahal sebenarnya kalau kita hitung secara adil, semut itu punya peranan ekologis yang sangat penting. Sebagai contoh, semut di pekarangan rumah itu punya peranan yang sangat besar dalam menjaga kebersihannya. Pekarangan itu dari bangkai-bangkai atau sisa-sisa sampah ini ya, bangkai-bangkai makhluk hidup. Karena misalnya contoh di pekarangan itu ada serangga-serangga, hewan-hewan kecil yang lainnya itu mati. Nah, kalau tidak ada semut, maka bangkai-bangkainya itu kan masih tetap tinggal, itu akan membusuk nantinya. Dan semut itulah yang membersihkannya, memakan. Itu kalau mau dihargai bisa ya. Berapa harganya? Berapa peranannya dalam membersihkan? Kalau kita upah misalnya kita suruh orang lain membersihkan, itu berapa ininya? Biayanya, jasanya untuk membersihkan itu. Belum lagi fungsi semut dalam hal yang lain ya. Itu bisa dihitung dan hanya orang yang paham tentang ekologi dan peranan keanekaragaman hayati itu yang bisa memberikan nilai yang lebih adil. Kemudian ketika kita berhadapan dengan sebuah ini ya, contohnya dalam pembangunan misalnya. Dalam pembangunan ada tambang, ada rencana membuka tambang di daerah hutan. Nah, tambang emas misalnya. Ketika orang bicara ini tambang emas, nilai keuntungannya sekian miliar misalnya. Nah, mari kita buka hutan ini. Kalau kita bicara, wah tidak bisa, ini ada rafflesia di sana, ada harimau di sana. Ya, kalau hanya sekedar itu, rafflesia ini endemik, nah, harimau ini harus dilindungi, hewan ini hewan dilindungi, tentu akan tidak imbang pembahasannya ketika orang bicara ya apa untungnya rafflesia, apa untungnya harimau. Ini untungnya kalau kita buat tambang sekian ratus miliar misalnya. Nah, kalau harimau apa, rafflesia apa? Nah, jadi ketika dalam kondisi ini maka bahasa yang bisa kita gunakan sehingga orang lain bisa memahami adalah bahasa uang, bahasa nilai. Maka kita harus bisa juga menguangkan berapa nilainya rafflesia di sana, berapa nilainya hutan pohon-pohon di sana, sehingga kalau ditebang kita akan kehilangan nilainya. Mungkin ya kalau kita tambang dapat 100 miliar, tapi kalau ditambang kita akan kehilangan sumber mata air yang berasal dari hutan tersebut. Airnya yang sebelumnya mungkin bisa diminum, produksinya sekian ratus liter per detik, sekarang tidak ada lagi. Jika 100 liter per detik, 1 liter air berapa harganya, itu bisa dikali berapa jasa lingkungan, jasa yang diberikan oleh hutan tersebut dalam menyediakan air. Nah, kalau ditambang
airnya tidak bisa lagi dimanfaatkan. Nah, itu berapa nilainya? Ini kita bisa menghitung dan kita bisa bilang wah hutan ini berharga. 100 liter per detik bisa dikalikan ininya. Berapa harganya? Belum lagi fungsi hutan dalam membersihkan udara. Kalau udaranya kotor, tentu butuh AC. AC berapa biayanya? Nah, ini bisa bahasa ekonomi itu bahasa yang bahasa uang ya, bahasa ekonomi itu bahasa yang gampang dipahami oleh manusia, sehingga kalau kita berhadapan dengan lintas sektor kita bisa punya posisi tawar ya, bargaining position, sehingga orang lain memahami oh iya ini penting. Maka untuk itu kita melakukan penelitian ini, Praktikum ini. Di keanekaragaman hayati itu ada beberapa nilai yang bisa diambil ya dari keanekaragaman hayati itu. Yang pertama nilai secara biologis, secara biologi. Ada nilai yang fisiknya itu sendiri di sistem domestik, di penangkaran, maksudnya penangkaran itu peternakan pertanian itu berapa, seekor kambing berapa harganya, seekor sapi berapa harganya, itu bisa dijual, harganya bisa ketahuan. Begitu juga dengan padi, tumbuh-tumbuhan yang dijual itu bisa. Kemudian di sistem liar, keanekaragaman hayati ini juga bisa dimanfaatkan langsung dari alamnya. Misalnya burung yang ditangkap diperjualbelikan, atau getah misalnya, resin dan lain-lain. Dan bisa juga dimanfaatkan untuk bioteknologi ya, pembuatan makanan, atau ada koko, ada senyawa-senyawa tertentu, termasuk juga di lingkungan bioremediasi, mengembalikan lahan yang tercemar menjadi lebih baik ya, dikasih senyawa bakteri tertentu sehingga pencemarannya hilang ya, pencemarnya. Itu nilai fisiknya langsung, dan juga bisa nilai tak langsung ya, atau yang disebut dengan jasa ekosistem. Nah, jasa ekosistem itu apa? Ada beberapa, seperti fungsinya di atmosfer dan cuaca, seperti yang tadi, yang fungsi hutan itu sebagai penyedia oksigen. Nah, 1 hektar hutan berapa oksigen yang dihasilkan? Kalau dihitung oksigen yang dihasilkan berapa ininya, per liternya berapa harga oksigen sekarang. Nah, itu bisa dihitung nilainya. Kalau tidak ada hutan tentu akan harus beli oksigennya. Nah, ini contohnya. Kemudian mengendalikan cuaca, suhu, kelembapan. Daerah-daerah yang berhutan tentu akan lebih sejuk. Kalau tidak ada hutannya akan panas, butuh AC. Berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk mendinginkan. Bisa juga dengan yang tadi hidrologi ya, kualitas air dan kuantitas air, menjaga kualitas air dan kuantitas air berapa nilainya bisa dihitung. Kemudian menjaga pinggiran sungai, seperti contohnya pohon-pohon di pinggiran sungai itu menjaga kestabilan sungai. Kalau tidak ada pohon ya, tentu harus ada dibuat betonisasi. Betonisasi berapa biayanya? Jadi fungsi pohon itu dalam menjaga sungai itu sama dengan biaya pembuatan beton di pinggir sungai. Itu juga dengan pengendali banjir, berapa biaya yang dikeluarkan kalau misalnya hutan ditebang akan banjir, berapa biaya mengendalikan banjir, penanganan banjir yang harus dikeluarkan gara-gara hutan ditebang. Kalau hutan tidak ditebang ya gratis saja ya yang diberikan. Begitu juga dengan daerah pesisir. Ada juga yang fungsi biologis dan kemikalnya ya, biotransformasi, detoksifikasi racun. Nah, kemudian sampah itu menguraikan sampah dan lain-lain. Kemudian ada siklus elemen ya, ada unsur-unsur hara. Nah, sebagai contoh saya kasih contoh di bidang saya, hewan penelitian saya tentang berang-berang. Berang-berang itu fungsinya penting dalam siklus unsur hara, karena unsur hara itu kalau kita lihat di
tanah misalnya, kemudian hujan, tentu akan hanyut ke sungai. Kemudian di sungai akan dimakan oleh ini dalam bentuk makanan oleh organisme dalam sungai. Nah, siapa yang akan mengembalikan unsur hara ke darat? Ternyata berang-berang punya fungsi yang penting itu. Berang-berang menangkap ikan, kemudian ikan itu buang kotorannya, fesesnya di darat. Jadi mengembalikan unsur hara yang masuk ke dalam badan perairan, dimakannya, dinaikkannya ke atas lagi. Itu bisa ini ya, perannya penting dalam siklus ini. Begitu juga banyak yang lain, ada kontrol parasit, ada menjaga genetik, support ini rantai makanan. Kalau di pertanian itu ada polinasi, di sana ada contohnya lebah, nilai lebah dalam polinator. Kalau tidak ada lebah itu harus manual dikawinkan secara manual, membuat tanah jadi stabil. Dan termasuk juga dengan ini ya, sosial. Jadi ada budaya-budaya membutuhkan keanekaragaman hayati ya. Misalnya budaya-budaya membutuhkan pakaian yang terbuat dari bahan tertentu, atau budaya misalnya Malamang itu butuh bambu. Nah, bambu itu berapa harganya? Kalau diganti dengan, apakah bisa diganti dengan paralon misalnya? itu bisa dihitung ya. Nilai sosial ini nilai hitungnya bisa lebih besar. Bisa juga dengan ekoturism, nilai-nilai keindahan dan lain itu secara sosial ekonomi. Nah, nilai sosial kalau yang ini ekonomi sosial itu nilai ininya ada terkait dengan yang di sini ya, jasa ekosistem itu terkait dengan objeknya. Ada juga yang tidak terkait langsung dengan objeknya. Misalnya nilai sosialnya informasi ya, tentang tingkah laku hewan sebagai informasi bencana. Dari kita melihat tingkah lakunya, kita bisa mendapatkan informasi, seperti ini mungkin ini ada deteksi early warning bencana bisa kita ini. Jadi ada tanda-tanda alam yang bisa kita pelajari sehingga kita bisa selamat dari bencana dan hal-hal yang lain. Nah, itu bernilai ya, ada nilai itu secara sosial juga ada nilainya. Ada juga nilai transformasi ya. Jadi transformasi maksudnya perubahan ini ya, karakter. Misalnya anak-anak yang dididik dengan dekat dengan alam itu kan lebih mempunyai moral dan akhlak yang lebih baik. Nah, kira-kira berapa nilai ininya? Kalau misalnya dia tidak dididik dengan dekat dengan alam, moral dan akhlaknya biasanya tidak sebaik dengan orang yang lebih dekat dengan alam. Nah, berapa nilainya, nilai merubah anak atau nilai mendidik anak sehingga bisa menjadi moralnya lebih baik. Itu gimana cara hitungnya? Nah, tapi itu kan bernilai sekali. Kemudian ada fungsi estetika, lukisan, ada ukiran ya. Kalau tadi ini di sini ada economic social value, ini terkait langsung dengan barangnya yang digunakan. Tapi kalau di sini nilai sosialnya ini, lukisan itu kan bukan ininya ya, bukan langsung misalnya ada lukisan bunga, bukan bunganya yang kita manfaatkan, tapi kan secara sosial image bunganya itu bisa kita gunakan untuk suatu hal yang indah. Nah, jadi itu bernilai. Begitu juga dengan ukiran. Ada sense of place ya, ciri khas dari daerah.
contohnya tulip untuk Belanda. Nah, dengan ada tulip itu, simbol-simbol dengan tulip itu menggambarkan kayak kampanye, promosi tentang Belanda. Berapa nilai promosinya ketika ada tulip, orang ingat Belanda. Ada juga dengan etika dengan agama seperti sapi bagi orang Hindu. Nah, ini fungsi keanekaragaman hayati itu bisa kita nilai ya. Bagi orang Hindu itu misalnya berapa harga seekor sapi, tentu berharga sekali ya, karena sapi itu posisinya penting di dalam agama orang Hindu. Nah, pertanyaannya bagaimana cara menghitung valuasi ekonomi? Ada namanya benefit cost analysis ya. Welfare change measurement itu cara mengukur mengukur perubahan kesejahteraan atau ya. Ada namanya benefit cost analysis, menghitung untung dan ruginya. Jadi caranya bisa ada dua. Ada willingness to pay, ada willingness to accept. Willingness to pay itu kita tanyakan ke orang berapa Anda mau bayar kalau berapa Anda mau bayar jika Anda ingin tetap mempertahankan ini. Misalnya ada sebuah pohon misalnya. Pohon itu berharga bagi masyarakat sekitarnya. Nah, harga sebuah batang pohon itu berapa? Kita bisa tanya, survei ke masyarakat, Pak, berapa Bapak mau bayar agar pohon itu tetap ada, tidak kami tebang misalnya. Itu bisa kita kumpulkan. Misalnya banyak masing-masing orang itu ternyata punya kepentingan dengan pohon itu, dia sangat berharga, pohonnya tetap ada di sana. Nah, dia mungkin mau bayar, saya mau bayar 1 juta karena pohon itu punya nilai historis bagi saya, atau pohon itu saya mencari penghasilan atau berteduh di sana atau apa misalnya. Itu bisa kita kumpulkan, survei satu desa itu berapa penduduk desa mau bayar agar pohon itu tetap ada di sana. Itu namanya willingness to pay, keinginannya untuk bayar. Kemudian ada juga yang willingness to accept, ini kebalikannya. Berapa Bapak Ibu mau terima kompensasi agar kompensasi kalau misalnya pohon ini ditebang. Ini kan berapa willingness, keinginannya untuk mendapatkannya, berapa mau dapat uang kompensasinya. Nah, itu cara menghitung harga ya. Nilai evaluasi dari jasa atau jasa ekosistem yang diberikan oleh keanekaragaman hayati. Bisa juga dengan menghitung harga langsung ya, market demand, permintaan pasar, harga di pasar berapa, nilai sebatang pohon jati misalnya berapa, itu bisa kita hitung. Ini harga fisiknya juga bisa dihitung. Kemudian ada juga travel cost method. Misalnya ada sebuah kawasan yang view-nya bagus ya, misalnya ada gua itu mau akan terancam misalnya tergusur, misalnya kita hitung berapa harganya. Ada sebuah objek wisata, itu bisa dihitung dengan travel cost method. Misalnya kalau objek wisata orang menilai hanya dengan uang masuk tiketnya saja, sebenarnya kalau mau lebih adil, objek wisata itu dihitung dengan travel cost method. Berapa orang mau bayar biaya perjalanannya, sejauh mana biaya perjalanannya sehingga mau datang ke sana. Misalnya dari objek wisata itu ternyata ada 100 orang pengunjung dari Jakarta mengunjungi objek wisata itu, maka nilai dari objek wisata itu bukan hanya sekedar tiket masuk mungkin hanya 10.000, tapi ongkosnya dari Jakarta itu adalah nilai dari
dari objek wisata itu. Dan malah mungkin ada yang dari luar negeri, berapa ongkosnya datang ke sana. Nah itu bisa dihitung, misalnya ada pengunjungnya 100 orang, 10 orang dari luar negeri, sekian orang dari ini, bisa dihitung berdasarkan travel cost method. Dan kemudian yang ketiga ada juga hedonic price analysis, itu harga hedonik ya. Jadi ini terkait dengan kan harga itu ada ini ya, nilainya yang tidak baku, misalnya karena tingkat keunikan dan dia nilainya lebih tinggi, atau langka dan nilainya harganya dipasarkan lebih besar. Nah itu bisa dihitung. Kemudian bisa yang evidence from self report itu dari laporan-laporan sebelumnya, kemudian kita melakukan kontingen valuasi. Nah, ini lebih statistiknya. Kita untuk praktikum kali ini cukup yang di atas saja dulu. Nah cara kerja praktikum kita, cari sebuah sumber daya yang akan dikaji oleh kelompok ya. Kita kerja berkelompok. Sumber daya itu bisa satu spesies. Kalau satu spesies ya itu general, semua kita bisa hitung, misalnya harimau, nilai seekor harimau misalnya, atau kelompok jenis tertentu, nilai serangga, atau nilai taksa tertentu ya, apa misalnya kupu-kupu misalnya, itu berapa. Atau habitat, misalnya nilai HPPB, nilai cagar alam lembah Nai misalnya, atau nilai pekarangan rumah saya misalnya, bisa saja ya. Itu tentukan. Jadi silakan berembuk di kelompoknya, tentukan apa sumber daya yang akan dikaji, dan kemudian buat daftar semua fungsi dari fungsi dan nilai dari sumber daya tersebut. Jadi misalnya ini pohon ini fungsinya untuk menghasilkan buah satu, hasil oksigen satu lagi, apalagi air dan lain-lain, menjaga tanah. Nah dari masing-masing fungsi itu hitung nilainya. Kira-kira bagaimana cara menghitung nilainya yang tepat, dan lakukan penghitungan. Jika butuh responden, lakukan survei, misalnya seperti tadi ya, nilai sebatang pohon. Coba lakukan survei beberapa orang. Kalau butuh data ya dicari datanya, berapa harga misalnya oksigen misalnya kan, itu silakan didata. Kalau tidak ada ya perkirakan saja. Kalau susah ininya, datanya tidak ada ya, diperkirakan kira-kira sekian, nanti ditandai ini berdasarkan data ini sumbernya dari mana, dan totalkan jumlah nilainya. Nah praktikumnya semua hal di atas dilakukan dalam diskusi online dalam channel yang masing-masing di masing-masing grup di Microsoft Teams, dan diskusinya itu wajib direkam. Supaya bisa berjalan, minimal ada satu orang per kelompok yang terdaftar di Microsoft Teams itu menggunakan email institusi, karena yang bisa memulai meeting dan yang bisa merekam hanya yang punya akun email institusi. Jadi minimal ada satu orang per kelompok. Kalau tidak ada ya terpaksa pinjam orang lain, yang kelompok lain, nanti tolong dimulai meetingnya dan tolong merekam. Dan ya sebaiknya minimal ada satu orang per kelompok. Silakan didiskusikan. Kalau ada pertanyaan bisa ditanya di grup WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.